nggak didengar. Yang efektif itu pakai ini. Kita bikin perda, kalau bupati nggak melaksanakan berarti melanggar perda, bisa turun gitu Pak. Paham ya? Daripada eyel-eyelan dengan bupati atau dengan dinas dan lain sebagainya, dan biasanya malah nggak efektif. Yang efektif itu kita bikinkan perda, otomatis beliau harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, bisa ada bertanya, ada angket dan lain sebagainya. Akhirnya malah bisa penurunan. Jadi ini adalah salah satu metode komunikasi dewan yang paling efektif. Kalau tidak memanut pegawainya perda, berarti nanti kalau melakukan sesuatu harus berpedoman pada ini. Jadi saya tidak banyak memberikan macam-macam, karena yang terpenting nanti malah justru panjenengan nanti yang harus memberikan masukan, termasuk dinas nih. Selamat sore Pak Dewan ya. Selamat sore. Terkait kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Nirwana ini gimana? Ini tanggapan dari DPRD Kabupaten Magetan Pak. Terima kasih. Sore ini adalah salah satu agenda, yaitu rancangan peraturan daerah Magetan tentang rencana induk pariwisata Magetan tahun 2025-2035. Ini menjadi konsultasi publik untuk mengumpulkan atau menghimpun masukan-masukan dari publik dan pelaku jasa-jasa wisata di Kabupaten Magetan. Jadi tujuan goal utamanya dari kegiatan ini ke depan seperti apa? Jadi Magetan itu punya roadmap, punya alur rencana induk pariwisata ini apa? Sampai di 2035. Ini adalah bentuk komitmen kami, karena ini adalah perda inisiatif DPRD. Ini komitmen kami bagaimana pemerintah daerah nanti menjalankan kepariwisataan Magetan dengan diikat dengan peraturan daerah, dan ini harus dijalankan. Oke, siap. Berarti ini memang rencana awal dari perda ini akan dilaksanakan untuk pemerintah daerah, terutama yang akan melaksanakan ke depan. Betul, karena perda ini kan sifatnya mengikat. Kalau sampai perda ini tidak ini adalah jaminan ya dari kami sebagai wakil rakyat, terutama dari pelaku-pelaku jasa wisata. Satu, biar wisata kita tertata. Yang kedua, dengan adanya wisata tertata berarti perekonomian di Magetan, terutama pelaku-pelaku jasa wisata, akan bertambah, ya kan, stabil, syukur-syukur meningkat. Yang ketiga ada yaitu penataan pariwisata, mana yang dikategorikan A, B, C dan yang lain nanti komplit. Yang keempat adalah inilah komitmen dari pemerintah daerah, karena perda ini adalah mengikat. Kalau pemerintah daerah nanti tidak melaksanakan, berarti apa? Ada kami disertai oleh hak angket, hak menyatakan pendapat dan sebagainya. Jadi inilah sama-sama komitmen untuk menjalankan pariwisata bersama-sama dalam rangka memajukan ekonomi dan pendapatan asli daerah Magetan bisa terpenuhi. Oke, siap. Mungkin yang terakhir Pak, terkait dengan raperda ini juga tadi di dalam juga disebutkan terkait dengan desa wisata. Ya. Mungkin harapan dari Dewan sendiri terhadap desa wisata di Magetan yang istilahnya naik turun, tanda kutip ya, saya kembang kempis nih. Ada yang semangat, ada yang mati suri, ada yang tidur. Ini ke depan seperti apa? Justru ini kan di rancangan awal di perda ini salah satunya adalah promosi, ya kan? Kami harapkan nanti promosi ini besar-besaran di Magetan. Karena apa? Kalau promosinya bagus, packagingnya bagus, price-nya bagus, ini saya yakin akan menarik. Terutama ini saya yakin pemerintah daerah nanti akan kami dorong event-event yang ini harus satu, ada event yang memang booming tingkatnya kabupaten. Yang kedua, kita lihat mana desa wisata yang berpotensi, ini kita dorong untuk ada event yang didukung oleh pemerintah daerah, ada yang apapun yang di sana untuk dalam rangka menarik minat wisatawan, seperti itu. Jadi tidak boleh ini berdiri sendiri, apapun yang terjadi jasa wisata ini harus di-backup oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk booming dan bisa memajukan wisata setempat. Oke, siap. Jadi ke depan mungkin arahnya tetap kolaborasi antara desa wisata dengan pemerintah Kabupaten Magetan ke depan. Harus itu, karena apa? Promosi ini tidak murah. Nah, siapa yang bisa mempromosikan? Ya pelaku jasa wisata sendiri. Apa tugas pemerintah daerah? Ya sebagai pemerintah harus ada di dalamnya.
dalam rangka untuk karena ini sudah ada perdanya nanti kan seperti itu. Oke. Kami harapkan wisata ini bisa maju lah, karena Magetan ini targetnya adalah PAD-nya meningkat, salah satu yang terbesar PAD dari Magetan ini adalah wisata. Oke, Makanya kita konsen di sini. Matur suwun informasinya. Siap. Mudah-mudahan Terima kasih. para pelaku wisata di Magetan juga terutama untuk desa wisata semakin semangat ya. Ya, semoga berkah manfaat. Oke, matur suwun. Siap. Bapak dan Ibu sekalian,